Baik hadirin yang kami hormati, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam dan kami silakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan selama acara berlangsung pula kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap memakai masker dan men-setting handphone di nada silent. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati kursi. Diisi dulu kursi yang kosong berada di depan terlebih dahulu. Kami mohon Bapak Ibu yang masih berdiri langsung saja untuk mengisi kursi yang kosong. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sudah hadir. Selamat datang Bapak Haji Erzaldi Rosman beserta juga dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta dengan seluruh rombongan. Ya, Bapak Ibu hadirin, selama acara berlangsung kami ingatkan selalu untuk tetap memakai masker dan juga men-setting handphone di nada silent agar acara kita tidak terganggu oleh alat komunikasi, dering handphone atau yang lainnya. Baik, acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu hadirin yang masih berdiri, kami persilakan untuk dapat menuju kursi yang telah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk dapat tenang dan sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media untuk kembali ke tempat semula. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak Tuan berikat puring, cantik rupawan melangkah. Selamat datang para hadirin, semoga kita berlimpah barokah. Kalaulah kita hendak beramal, mari amalkan tanpa dipuja. Dengan dipa yang sudah optimal, kita wujudkan peningkatan kerja.
Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Haji Erzaldi Rosman dan Dr. Andes Haji Abdul Fattah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan para pejabat instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan DJPB Bangka Belitung, Bapak Edi Mulyadi, dan Bupati Wali Kota Seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Di hari Kamis 2 Desember 2021 bertempat di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kita hadir dan berkumpul dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA TKDD tahun anggaran 2022. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara. Untuk itu bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, dan selanjutnya kita bersama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amrin Gani. Untuk itu kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hamid. Segala puji dan rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan karunia dan taburan barokah-Mu, sehingga kami dapat menghadiri kegiatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, petikan, dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022. Ya Allah, ya Rabbana, dalam suasana yang baik ini,
Izinkan kami mengangkat tangan dan tundukkan hati seraya bermunajat kepadamu. Jadikanlah kegiatan ini senantiasa Engkau liputi dengan keberkahan-Mu, bimbingan-Mu serta jalan-jalan kebaikan yang dapat menghantarkan negeri serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu ya malikil mulki dzul jalali wal ikram. Kami sangat menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan khususnya dalam rangka membangun provinsi ini belumlah sebanding dengan nikmat yang Engkau curahkan. Kami sadar bahwa capaian-capaian program pembangunan yang telah kami hasilkan tidak akan mungkin dicapai tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Maka keberhasilan yang kami capai adalah kerja keras yang harus senantiasa kami pertahankan dalam rangka mencapai hasil yang maksimal mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya Allah ya Qawiyul Matin, sungguh Engkaulah pemilik segenap daya dan kekuatan. Maka anugerahkanlah kepada kami daya dan kekuatan, baik daya pengetahuan maupun keberkahan sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber anggaran lainnya, agar pembangunan di provinsi ini senantiasa terlanjutkan dalam rangka menghantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik. Persatukan hati kami untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu bersatu dalam kebaikan. Teguhkan komitmen kami dalam rangka mewujudkan cita-cita suci dan memenuhi amanat-amanat yang telah terikrarkan agar kami terhindar dari azab-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami hormati, dan selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Dr. Edi Mulyadi. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rame-rame pergi ke Pekan. Bang Maman pergi sama Bang Somad. Di Padang TKDD kita sampaikan pedoman belanja sejahterakan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, para anggota Porkompimda, yang saya hormati para Bupati Wali Kota sewilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran, hadirin yang berbahagia, yang hadir secara fisik di ruangan ini, maupun yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada kesempatan pagi ini kita semua bisa hadir di ruangan ini. Insya Allah akan sama-sama mengikuti acara penyerahan DIPA Petikan dan daftar TKDD tahun anggaran 2022. Di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir di acara ini, dan pada saatnya mohon perkenan Bapak
untuk menyampaikan dipapetikan dan juga TKDD kepada teman-teman dari pemerintah daerah, Bupati Wali Kota, dan juga beberapa KPA yang kami pilih sebagai simbol salah satu agenda tahunan yang kita laksanakan, yang saya yakin ini adalah satu momentum untuk meneguhkan hati, menguatkan tekad agar kita sungguh-sungguh menjalankan amanat dalam rangka menjalankan APBN termasuk juga APBD. Di bagian awal, izinkan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas capaian penghargaan The Best Governor for Inclusive Economic Growth tahun 2021. Tentu prestasi ini tidak lepas dari sinergisitas yang sangat solid antara semua komponen, baik itu pemerintah daerah, instansi vertikal, dan juga tidak kalah penting adalah semua masyarakat Provinsi Bangka Belitung. Walaupun masa pandemi belum berakhir sampai hari ini, tapi nyatanya Provinsi Bangka Belitung mampu tampil setidaknya menjadi urutan pertama pertumbuhan ekonomi tertinggi di triwulan ketiga wilayah Pulau Sumatera. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, pemulihan ekonomi nasional tentu mendapat tantangan yang luar biasa atas ketidakpastian yang kita alami sejalan dengan gelombang pandemi COVID yang hari ini belum juga berakhir. Bahkan adanya varian Omikron merupakan tantangan yang harus disikapi dan dipersiapkan secara matang dan baik oleh semua komponen bangsa yang ada di negara ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kondisi ketidakpastian muncul beberapa resiko baru yang akan kita hadapi di tahun 2022 mendatang. Setidaknya terkait dengan volatilitas harga komoditi. Yang kedua, inflasi yang mengancam pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk juga nasional, bahkan juga regional. Yang berikutnya adalah kenaikan suku bunga Amerika. Yang berikutnya adalah rebalancing ekonomi Tiongkok yang akan mengadjust kembali perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Yang berikutnya adalah adanya disrupsi rantai pasok dan dinamika politik global yang mau tidak mau dan suka tidak suka akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan hal yang terkait dengan pembangunan nasional pada tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, APBN terbukti berhasil mendukung penanganan dan pengendalian COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah, baik itu program pemulihan ekonomi nasional dan juga program pemulihan ekonomi daerah. Program ekonomi nasional begitu banyak yang sudah dinikmati oleh mereka yang berhak di antara masyarakat kita. Baik itu yang sifatnya jaring pengaman sosial berupa BST, BLT, dan seterusnya, termasuk juga bagaimana upaya pemerintah mendorong UMKM agar tetap eksis di masa pandemi dengan tantangan yang sungguh sangat berat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun 2022 ini pemerintah terus melakukan reformasi struktural setidaknya untuk tetap memperbaiki iklim usaha yang terganggu dengan pandemi COVID-19. Yang berikutnya adalah memperbaiki daya saing dan produktivitas. Berikutnya juga adalah mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional dan juga tentu pemulihan ekonomi regional. Yang berikutnya, memperkuat sinergisitas antara pusat dan daerah untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama yang sudah mulai menggejala di beberapa negara, yaitu varian baru Omikron COVID-19. Pak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, pengalaman kita selama hampir 2 tahun terakhir tentu memberikan satu modal yang sangat baik untuk merancang pertumbuhan, untuk merancang perkembangan ekonomi nasional maupun juga ekonomi global. APBN
dirancang untuk tetap antisipatif terhadap pandemi COVID-19. Kemudian APBN juga diharapkan terus berfungsi sebagai counter cyclical. Pada saat ekonomi lesu, maka APBN bertugas untuk mendorong agar ekonomi tetap tumbuh walaupun di tataran mungkin tidak seoptimal dan semaksimal yang kita harapkan. Tapi tentu kita juga melihat Indonesia sempat terpuruk di triwulan kedua tahun 2020 yang lalu, tetapi ternyata pada triwulan ketiga 2021 kita sudah merasakan geliat ekonomi sudah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, defisit APBN tahun 2022 direncanakan di angka 4,85% dari pendapatan domestik atau produk domestik bruto. 2020 yang lalu defisit APBN kita di 6,14%, sementara di tahun sekarang, tahun 2021, APBN diharapkan defisitnya berkisar antara 5,1 sampai 5,5. Semua itu dirancang agar pada tahun 2023 mendatang kita kembali ke defisit yang maksimal 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, reformasi struktural yang akan dilakukan terus di tahun 2022 ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan. Yang kedua, melakukan deregulasi dan debirokratisasi di dalam pengelolaan kenegaraan. Yang selanjutnya adalah memberi dukungan yang maksimal kepada sektoral dan infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dan juga mobilitas. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang ada di Republik ini, termasuk tentu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal lain yang kami lakukan atau pemerintah lakukan di dalam APBN tahun 2022 adalah terkait dengan reformasi di bidang keuangan negara. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah diterbitkan Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tujuannya adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan supaya lebih adil, lebih efektif, dan juga lebih akuntabel. Kita paham bahwa pajak merupakan tulang punggung yang paling utama di dalam penerimaan negara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain itu kita juga sekarang sedang melakukan proses pembahasan Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang akan merupakan undang-undang yang merubah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Harapan kita semua dengan terbitnya Undang-Undang HKPD nanti, maka hubungan secara keuangan antara pusat daerah lebih harmonis, lebih juga terstruktur, dan juga tentu saya harapkan dan kita semua harapkan jangan sampai terjadi tumpang tindih penganggaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan setidaknya dalam tahun 2022 melakukan reformasi di bidang penganggaran dengan cara mendorong efisiensi dalam belanja, kemudian memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus kepada program prioritas, antisipasi terhadap ketidakpastian yang mungkin terjadi, serta penguatan data yang akurat, terintegrasi, dan terpercaya. Dalam reformasi penganggaran, pemerintah membuat apa yang disebut dengan redesign sistem perencanaan dan penganggaran melalui penerapan protokol baru di dalam penyusunan angka dasar yang dilakukan secara bertahap. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, belanja APBN tahun 2022 direncanakan sebesar 2.714,2 triliun dan 9,38 triliun diantaranya akan dialokasikan di wilayah kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari angka 9,38 triliun tersebut, 2,87 triliun akan dialokasikan dalam bentuk DIPA Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga dalam 37 bagian anggaran atas 268 satuan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6,51 triliun berupa TKDD yang akan dialokasikan terhadap 8 pemerintah daerah. Adapun Satker yang menerima dana tertinggi, DIPA tertinggi tahun 2022 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah PUPR dengan nilai 698,58 miliar, disusul oleh Polri di angka 661,43 miliar, Kemenag di angka 296,32 miliar, sementara untuk pemerintah daerah tentu tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di angka 1,42 triliun, adapun kabupaten kota tertinggi di Bangka Belitung tertinggi di Kabupaten Bangka di 915,4 triliun dan yang terendah ada di Kota Pangkal Pinang di angka 632,5 miliar. Penyerahan yang akan dilakukan terhadap KL atau terhadap Satker yang hadir secara simbolis di acara ini, insya Allah akan diberikan kepada 12 satuan kerja, sementara TKDD terhadap 8 Pemda yang mohon perkenan Bapak Sekda Provinsi dan Bapak Bapak Bupati atau Wali Kota menerima TKDD yang akan kami sampaikan. Adapun penerima DIPA petikan secara simbolis di kesempatan ini antara lain Polda, kemudian Kejaksaan Tinggi, Korem, Pengadilan Tinggi Agama, BPKP, Kanwil Kemenkumham, BPS, UBB, RRI, dan Stasiun Meteorologi. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Gubernur pada saatnya untuk memberikan DIPA petikan dan TKDD, dan setelah itu mohon memberikan arahan kepada kita semua agar kita semua mempunyai semangat dan kekuatan yang baru untuk bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita untuk membangun masyarakat Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu hadirin telah kita dengarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Dr. Edi Mulyadi. Baik, hadirin, dan selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Haji Eltali Rosman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mabadu. Kalaulah suka makan pepaya yang rasanya manis warnanya merah. Salam hormat dari saya, itu adab membawa berkah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Edi Mulyadi, Kakanwil DJPB Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Forum Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung. Hadir di sini Pak Ketua, Pak Kajati, Pak Daru, Pak Wakapolda, Pak Brigjen Umar, Pak Brigjen Jangkung dari Pak Danrem, Pak Danlanal, Pak Danlanut, atau yang mewakili instansi vertikal yang hadir pada hari ini, para Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, beserta OPD, Kepala OPD yang kami hormati, para kuasa pengguna anggaran lingkungan Provinsi Bangka Belitung, baik yang hadir secara langsung maupun hadir secara online melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2022. Yang merupakan momen penting bagi kita untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan DIPA tahun 2021
dan perbaikan serta langkah-langkah yang akan kita lakukan di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, tiada henti-hentinya Allah mengingatkan kepada kita, pandemi ini masih tetap terus berlangsung. Ditemukan lagi varian baru, Omikron. Sebetulnya untuk di Bangka Belitung, Omikron sudah kita suruh ke Jakarta kemarin. Omikron ini Ketua BPBD Bangka Belitung, Pak. Kemarin dia sambil bercanda, Pak, pindahkan saja saya ke Jakarta. Saya bilang jangan, kalau dipindah nanti Omikron yang aslinya nggak selesai-selesai. Jadi kita memang berhadapan selalu dengan pandemi ini, dan ini sudah harus menjadi kebiasaan kita, dan kita harus melakukan perubahan pada diri kita, termasuk dari cara berpikir kita dan cara bertindak kita. Bagaimana kita mengelola sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, harus diambil tindakan ataupun kebijakan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kerja keras kita untuk menjalankan pelaksanaan APBN maupun APBD ini ke depan penuh dengan tantangan. Anggaran yang sudah direncanakan sedapat mungkin harus fleksibel dalam menghadapi tantangan ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa anggaran ini sudah disampaikan, tentunya di dalam perjalanannya kita berharap ini bisa lancar. Tetapi melihat kondisi seperti ini, selalu tantangan berkenaan dengan pandemi ini harus kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mulailah kita berolah pikir, berkreasi, berinovasi untuk segera merubah cara penanganan kita ataupun melaksanakan APBN dan APBD ini tidak, ataupun pembangunan di provinsi kita ini dengan cara-cara yang tidak biasa. APBN dan APBD sudah diserahkan. Laksanakan sesegera mungkin, jangan sampai nanti selalu menunggu dan akhirnya terjadi sesuatu ke depan sehingga terjadi lagi perubahan-perubahan. Nah, tentunya kita tidak berharap hal itu. Tapi hal yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Seperti jangan kita terlalu mengandalkan APBN ataupun APBD. Tapi kita harus berupaya, terus berusaha agar keterlibatan stakeholder lainnya, terkhusus dari pihak swasta, untuk ikut serta dalam mengembangkan dan menjalankan pembangunan di daerah kita. Saya yakin dan percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung ini yang sungguh sangat pesat, beda dari biasa-biasanya ini, ingin saya sampaikan di sini, karena yang paling besar itu adalah keterlibatan swasta dan masyarakat. Artinya apa? Kita selaku pelayan masyarakat atau birokrasi harus berupaya bagaimana kita menjemput dan mengajak mereka untuk terus berupaya memberikan sumbangsihnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui gerakan perekonomian mereka. Ini menjadi tantangan kita semua. Pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal, dan lain sebagainya harus berupaya untuk mewujudkan ini. Sehingga pengaruh daripada APBN ataupun APBD yang tadinya signifikan bisa kita olah untuk lebih dapat digunakan kepada hal-hal yang memang dianggap sangat-sangat penting. Bapak Ibu sekalian, hal ini sudah terbukti di Bangka Belitung. Kita bisa melihat pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan akhir-akhir ini sangat memberikan hasil yang signifikan kepada masyarakat kita. Begitu juga di sektor pengelolaan industri, terutama di pertambangan. Hal ini juga berdampak demikian. Kurang lebih sekitar 20% PDRB dari sektor pengelolaan industri ini. Dan sekarang sektor pertanian, perkebunan, dan pertanian menyumbang hampir 20% juga. Sekarang sudah 19%. Yang tadinya sektor ini sangat jauh jaraknya antara sektor pengelolaan industri
dengan sektor perikanan dan pertambangan serta perkebunan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus berupaya bagaimana kita menumbuh kembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan ini untuk menuju ke pertumbuhan yang lebih baik lagi. Caranya adalah kita harus mengundang investor dan mempermudahkan investor serta mendorong masyarakat kita untuk bergerak cepat mendapatkan peluang-peluang yang ada sekarang ini. Ke depan juga kita ditantang untuk terus dapat memberikan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat kita. Ada 6 kebijakan utama yang ditekankan dan difokuskan pada APBN 2022. Yang pertama adalah melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Di sektor ini tidak saja kita terus menjalankan vaksinasi, menjalankan prokes kesehatan dengan baik, dan kami berterima kasih kepada Ketua Satgas Khusus Vaksin yang kebetulan Pak Wakapolda sebagai ketuanya. Sekarang kita masih tetap berada di urutan kelima dalam rangka kita memfokuskan vaksinasi kepada masyarakat kita. Aplaus kita kepada Pak Waka karena kerja keras beliau dan anggota-anggota lainnya sehingga vaksinasi di provinsi kita ini berjalan dengan baik. Saya ingin mengingatkan kepada para kepala daerah, kabupaten, kota di Bangka Belitung berkenaan dengan angka HUAC. HUAC ini adalah angka di mana ketersediaan atau keikutsertaan masyarakat kita terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kita ditargetkan oleh pemerintah pusat. Tahun 2022 ini kita sudah harus mencapai di atas 95% ke atas. Hanya 3 daerah yang sudah memenuhi UHC ini. Saya memberikan apresiasi kepada Bangka Barat yang sudah sangat cepat, sudah mencapai angka 97%, terus dilanjut Belitung dengan angka 96%, dilanjut lagi Belitung Timur 96%. Dan daerah-daerah lainnya saya ambil yang paling rendah saja, Bangka Selatan harus menjadi perhatian, hanya baru sekitar 60%. Kalau Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Induk itu sudah mencapai angka 85 dan 86%. Jadi tolong Bangka Selatan harus menjadi perhatian, jangan sampai masyarakat kita ini menjadi terlambat ataupun penanganan kita di sektor kesehatannya menjadi terlambat dan kasihan mereka. Kita harus memberikan pelayanan khususnya untuk kesehatan ini karena kesehatan menjadi fokus pertama di dalam APBN. Jadi ini saya sampaikan Pak Sekda nanti untuk evaluasi anggaran tolong dicek. Saya tidak mau menandatangani bagi daerah yang belum 95% untuk UHC-nya, ya dikembalikan. Jadi nggak bisa kita, karena kita udah janji dulu 3 tahun yang lalu saya udah janji 50% dari provinsi, 50%-nya kabupaten kota. Itu kita konsisten, tapi ternyata beberapa daerah tidak konsisten. Ya. Yang kedua, fokusnya adalah menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan yang keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, terkhusus lagi kepada kepala daerah, kabupaten kota, 2 hari yang lalu baru saja asisten 1 mengikuti rapat bersama Menko Equin. Ini ada tugas lagi, jangan sampai nanti ketinggalan. Ini akan dilanjutkan dengan surat. Tolong Pak Sekda buatkan suratnya. Silakan berkoordinasi dengan asisten 1 bahwa April akan dimulai vaksin rubella. Jadi ada tambahan lagi kita sesuai dengan tugas
fokus yang pertama tadi. Memang ini terlambat, tapi jangan keterlambatan koordinasi ini kita jadikan alasan untuk tidak membuat budget atau menyediakan budget. 2 hari yang lalu rapatnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan kita diminta untuk mendukung dan memberikan dana pendamping khusus untuk pelaksanaan vaksin rubella ini. Sehingga kami berharap ada beberapa hal nanti yang perlu dikoordinasikan dan tolong nanti Pak Wagub bisa mengundang para kepala daerah atau yang mewakili untuk membahas hal ini. Karena ini bukan penekanan, ada harapan daripada pemerintah pusat agar proses ini bisa berjalan dengan lancar. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kita jangan terlalu mengandal APBN dan APBD, terkhusus lagi dalam program bagaimana kita menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Kita terkadang terlena. Ada satu hal program yang selama ini sangat didorong oleh pemerintah pusat, yaitu program KUR. Program KUR ini memang butuh hati yang lebih dalam arti kata semangat kita untuk menjalankan ini. Karena yang kita bantu ini dan kita sosialisasikan ini untuk mendapatkan program KUR ini adalah masyarakat yang sangat terdampak ekonominya karena pandemi. Mereka butuh modal, mereka butuh support, mereka butuh pendampingan. Ini yang harus kita lakukan. Mohon kiranya para kepala daerah kabupaten kota juga dapat memfokuskan hal ini agar masyarakat kita dapat terbantukan. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa persentase masyarakat Bangka Belitung yang memanfaatkan pinjaman online itu sangat tinggi sekali. Jumlahnya sangat fantastik. Tidak saya sampaikan di sini, tetapi kita harus bergerak untuk melawan ini. Kenapa mereka bisa melakukan pinjaman online dengan sangat cepat? Karena pinjaman online sangat mudah kepengurusannya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ini jebakan bagi mereka. Sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Mari kita dorong bersama-sama salah satu program pemerintah ini, yaitu pengadaan KUR dengan baik dan benar. Mohon dukungannya dari DJA juga Pak, dan OJK. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya ke depan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, pokok-pokok kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 juga menjadi fokus daripada pemerintah. Yang pertama adalah melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Yang kedua, melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja KL dan TKDD terutama DAK fisik. 3, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU atau untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas. Yang keempat, peningkatan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK fisik berbasis kontrak untuk menekankan idle cash di daerah, dan DAK non fisik untuk mendorong peningkatan pencapaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Yang kelima, menggunakan dana desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID-19 dan mendukung sektor prioritas. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati yang telah sangat-sangat konsisten dan cepat dalam melaksanakan dan membuat kegiatan yang berhubungan dengan ADD ini dengan sangat cepat. Dan kita salah satu provinsi urutan yang ke-5 kalau tidak salah khususnya untuk ADD ini. Terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih cepat lagi sehingga masyarakat kita akan lebih cepat juga memperoleh fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan ADD ini. Yang keenam adalah melanjutkan kebijakan penyaluran DBH dengan memperhatikan kinerja daerah yang ditujukan dengan menyampaikan dokumen syarat salur DBH. Kepada para Bupati Wali Kota, saya juga ingin berpesan. Yang pertama,
seluruh pemerintah daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, percepatkanlah belanja daerah. Sudah dimulai sejak DIPA dan alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Tidak boleh menumpuk di perbankan. Yang ketiga, dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatkan penanganan kemiskinan ekstrim. Program BLT desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin memberikan apresiasi khususnya kepada Pak Bupati Belitung dan Bapak Bupati Belitung yang telah memulai dana desanya dengan menguatkan BUMDesnya untuk memfokuskan BUMDesnya terjun ke bisnis pariwisata. Dan ini sudah menjadi contoh di beberapa tempat, dan tolong para bupati yang ingin mencontoh kegiatan BUMDes yang berhasil, datanglah ke Belitung, tidak usah jauh-jauh datang ke tempat lain, karena Belitung sudah sangat-sangat bagus BUMDesnya. Terima kasih Pak Bupati, Pak Sanem, mudah-mudahan Pak Sanem selalu diberikan kekuatan kesehatan, dan jangan marah-marah terus. Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita berjuang bersama-sama, semoga apa yang kita harapkan dan masyarakat harapkan dapat terjaga dan terjadi, dan mari kita tetap bersemangat menjaga apa yang sudah kita hasilkan ini, dan pertumbuhan ekonomi ini harus tetap kita jaga, dan kita terus kreatif dan inovatif untuk terus memajukan bersama masyarakat kita, untuk menumbuhkan ekonomi kita sehingga masyarakat kita akan terus sejahtera. Sehat dan sejahtera tentunya harapan kita bersama. Pawai Kedidi berarak-arakan, singgah sebentar di Tanah Merah. DIPA dan TKDD sudah diserahkan, mari percepat pembangunan daerah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Haji Erzaldi Rosman. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan untuk selanjutnya penyerahan alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun anggaran 2022 kepada nama-nama pemerintah yang kami sebutkan. Untuk silakan maju ke depan. Yang pertama diberikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilakan Bapak Sekda untuk maju ke depan. Selanjutnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kami silakan maju ke depan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bangka. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Pemerintah Kabupaten Belitung, dan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini adalah nama-nama pemerintah untuk penyerahan alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun anggaran 2022. Untuk itu kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung kami persilakan untuk memberikan dana TKDD tahun anggaran 2022. Baik Bapak Ibu hadirin, yang pertama kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 1,42 triliun rupiah. Selanjutnya pemerintah Kota Pangkal Pinang senilai 632,51 miliar rupiah. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bangka senilai 915,4 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 709,29 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 688,18 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 756,77 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Belitung 740,92 miliar rupiah,
dan Kabupaten Belitung Timur 648,52 miliar rupiah. Saya persilakan Bapak Gubernur dan Bapak Kapolri untuk dapat menjadi foto bersama. Silakan teman-teman media untuk dapat mengabadikan sesi dokumentasi untuk penyerahan alokasi TKDD tahun anggaran 2022 oleh Gubernur dan Bupati Kakanwil DJPB Bangka Belitung. Bupati, Wali Kota dan Sekda silakan kembali ke tempat. Bapak Gubernur dan Bapak Kakanwil masih berada di tempat. Ya, kami mohon Bapak Gubernur dan Bapak Kakanwil masih berada di tempat, yaitu untuk penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA petikan tahun anggaran 2022. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk yang pertama diberikan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, silakan maju ke depan dengan jumlah 31 DIPA, total pagu senilai 661,43 miliar rupiah. Baik, dan untuk selanjutnya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung jumlah 9 DIPA, total pagu senilai 73,92 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya Korem 045 Garuda Jaya jumlah 2 DIPA, total pagu senilai 85,72 miliar rupiah. Dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung jumlah 14 DIPA, total pagu 70,81 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung jumlah 10 DIPA, total pagu 22,56 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Bangka Belitung jumlah 1 DIPA, total pagu 19,52 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung jumlah 20 DIPA, total pagu senilai 110,74 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bangka Belitung jumlah 8 DIPA, total pagu 54,88 miliar rupiah. Selanjutnya Universitas Bangka Belitung jumlah 1 DIPA, total pagu 71,82 miliar rupiah. Baik, dan selanjutnya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Bangka Belitung jumlah 1 DIPA, total pagu senilai 52,99 miliar rupiah. Selanjutnya Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman atau yang mewakili. Baik, silakan maju ke depan. Baik, dan untuk selanjutnya kami panggilkan RRI Sungai Liat jumlah 1 DIPA, total pagu senilai 7,7 miliar rupiah. RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya Stasiun Meteorologi Depati Amir jumlah 1 DIPA, total pagu 6,2 rupiah. Silakan maju ke depan. Stasiun Meteorologi Depati Amir. Baik, untuk sesi foto bersama kami persilakan Bapak Gubernur dan Bapak Kakanwil untuk mengambil tempat. Teman-teman media kami persilakan untuk mengambil tempat untuk sesi dokumentasi. Kita menjaga jarak. Baik, hadirin, telah kita saksikan penyerahan daftar isian DIPA anggaran 2022 oleh Gubernur dan Bapak Kakanwil DJPB Bangka Belitung. Baik, kami mohon Bapak Gubernur masih berada di tempat, dan kepada seluruh kepada yang telah menyerahkan kami silakan kembali ke tempat. Pak Gubernur dan Bapak Kakanwil masih berada di tempat, yaitu acara selanjutnya penyerahan plakat dari Kakanwil DJPB Bangka Belitung kepada Gubernur. Kami persilakan. Baik, hadirin, inilah plakat dari kantor wilayah DJPB Bangka Belitung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Kakanwil, silakan kembali ke tempat. Baik, hadirin yang kami hormati,
Dan masih ada satu lagi penyerahan, yaitu penyerahan penghargaan laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah UAPPAW tahun 2020 lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbanan DJPB Provinsi Bangka Belitung. Kategori UAPPW kecil, peringkat pertama, yaitu Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang. Peringkat kedua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung. Peringkat ketiga, Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung. Dan untuk kategori UAPPW sedang, peringkat pertama, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Peringkat kedua, Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Peringkat ketiga, Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk kategori UAPPW besar, peringkat pertama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, peringkat kedua bidang keuangan Polda Bangka Belitung, peringkat ketiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung. Untuk yang kami panggilkan yaitu kategori kecil, sedang, dan besar hanya peringkat pertama, yaitu peringkat pertama kategori UAPPW kecil. Peringkat pertama Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang, kode Satker 437112. Silakan maju ke depan. Kategori UAPPW sedang, peringkat pertama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Satker 663404. Dan kategori UAPPAW besar, peringkat pertama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kode Satker 663403. Baik. Baik, untuk penyerahan penghargaan kami mohon Kepala Kantor Wilayah DJPB, Bapak Edi Mulyadi, kami persilakan untuk memberikan penghargaan kepada baik, untuk yang pertama kategori UAPPAW kecil, Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang, kode Satker 437112. Baik, dan selanjutnya kategori UAPPAW sedang, peringkat pertama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kode Satker 663404. Dan kategori UAPPAW besar, peringkat pertama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kode Satker 663403. Mohon izin Bapak Kanwil DJPB untuk mengambil tempat sesi foto bersama. Baik, silakan teman-teman media untuk mengambil sesi foto bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara penyerahan penghargaan telah selesai. Dan dengan demikian Bapak Ibu hadirin, acara penyerahan BIPA TKDD tahun anggaran 2022 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin semua. Anak puan di negeri jiran, manis rupawan di atas pentas. Efektif dan efisien prinsip anggaran, program jalan, kegiatan pun tuntas. Kami sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk selanjutnya Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah DJPB untuk langsung menempati booth pers yang sudah ada di belakang.
Baik, kami mohon izin Kepala Kantor Wilayah DJPB dan Gubernur untuk melanjutkan konferensi pers. Terima kasih. Jadi hari ini kita bersama Pak Dr. Endi, Kanwil DJP Bangka Belitung, sudah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, petikan dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan ADD tahun 2022. Jadi artinya mulai dari sekarang, mulai besok pun kegiatan ini sudah kita bisa laksanakan untuk lelang dan lain sebagainya, sehingga kita berharap pada Januari itu tidak ada kegiatan yang memang sudah harus diadakan pada bulan Januari tersebut mundur lagi. Dan kita berharap setiap satuan kerja sudah melakukan kegiatan ini dengan baik, tidak molor-molor waktunya, dan kita berharap APBN dan APBD ini menjadi stimulus ataupun trigger pergerakan ekonomi di daerah kita. Ya. UHC, ya, itu sesuai dengan target daripada pemerintah, dan salah satunya fokusnya adalah kesehatan masyarakat. UHC ini targetnya tahun 2022 ini sudah harus 95%. Ada beberapa daerah yang sudah 96 dan 97. 3 daerah seperti yang saya sampaikan tadi. Bangka Barat 97%, Belitung 96%, dan Belitung Timur 96, sekian persen juga. Nah, yang belumnya ini daerah yang lainnya, kecuali Bangka Selatan yang angkanya 60%. Ini sangat rendah sekali. Ya, kalau daerah yang lainnya itu Pangkal Pinang itu 85%, Bangka Induk 86%, Bangka Tengah juga 86%. Nah, kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, target-target utamanya ini adalah kita harus fokus di kesehatan masyarakat, terutama urusan pandemi COVID-19, dan jangan lupa urusan kepastian kesehatan pelayanan BPJS masyarakat ini juga harus terpenuhi. Nah, inilah menjadi fokus kami. Makanya tadi saya sampaikan nanti pada saat evaluasi anggaran masih saya temukan pemerintah daerah ataupun daerah yang belum memenuhi syarat mencapai angka di atas 95% untuk angka UHC-nya, kita kembalikan dulu untuk segera dievaluasi dan segera anggarkan untuk memenuhi persentase daripada tercapainya UHC tersebut. Silpa, kita nggak ada silpa, nggak ada lagi silpa sekarang, Pak, ya, nggak ada, semua bukan silpa mungkin. Ini keterlambatan kegiatan. Keterlambatan kegiatan kan ini kita masih berakhir nanti 25 Desember. Kita lihat nanti, dan masih ada kemungkinan masih bisa dilakukan kelanjutan untuk diperpanjang proyeknya, tetapi pelaksana kena denda sesuai dengan aturannya sudah ada itu. Jadi belum bisa kita nyatakan silpa, ya. Kenapa? Arahannya adalah bantuan sosial yang pertama, dan dana desa ini harus digunakan untuk COVID dan peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID. Ya, tetapi alhamdulillah dana desa kita ini bagus, terkhusus yang tadi yang saya sampaikan Kabupaten Belitung yang sudah dapat memanfaatkan dana desanya dengan baik. Pinjaman apa? Oh ya, jadi
Kenapa kita tidak mendorong masyarakat kita ke KUR saja daripada ke pinjol yang nggak ketahuan rumusan dan aturannya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita ini terus terjebak ke pinjol. Ya kita ikut mengawasi hal ini. Kepolisian juga ikut mengawasi. Yang namanya pinjol ini kan pinjaman online, bisa dilakukan hubungan dengan handphone. Bagaimana kita mengawasinya dengan baik, kecuali teknologi kita memang betul-betul ada. Dan teknologi kita juga terbatas. Jadi mari kita sama-sama mendorong masyarakat kita ini untuk kalaupun mau melakukan pinjaman ya udah ke KUR saja. Ya. Insya Allah ini DJA juga kan, Pak Endi juga kan selalu berkoordinasi dengan kami. Berapa persen sudah KUR terserapkan? Bank mana yang menyalurkan? Daerah mana yang sedikit serapan KUR-nya? Ada di Pak Endi, Pak ya? Ya. Silakan tambah Pak yang untuk KUR. Apa? Targetnya sudah disampaikan tadi, pokoknya harus selesai. Sekalipun pokoknya saya sampai titik darah penghabisan. Nah, itu aja. Kalau enggak lah, seperti sekarang aja kan biasa memenuhi target terus di atas 95 ke atas, ya. Oh, banyak turun. Dari 2019 ya, hampir 700 miliar. 700 sampai 900 miliar. Ya. Khusus provinsi aja. Hebat nih. Hebatnya bukan hebat apa. Berkurangnya sangat apa? Sangat dalam sekali. Oke, sekarang Pak Indi. Silakan Pak Indi. Enggak, ada pertanyaan Pak? Ya, silakan. Ya tentu kalau terkait harapan kami dari Kementerian Keuangan khususnya di Kanwil Perbendaharaan Bangka Belitung, kita ingin begitu diserahkan, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan juga, silahkan proses lelang sudah bisa dimulai dari sekarang. Jadi pada saat 1 Januari DIPA ini sudah bisa dieksekusi. Itu harapan kita. Karena kita yakin dengan belanja negara ini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian tadi Pak Gubernur menyampaikan terkait dengan KUR, kami di Kementerian Keuangan memberikan fasilitas kepada UMKM untuk terus menggunakan KUR. Tadi disampaikan juga bahwa cakupan ataupun debitur KUR ini perlu terus ditingkatkan. Jangan sampai mereka terjebak pinjol tadi. Karena dengan KUR, debitur itu menurut saya sangat mudah dan sangat ringan bunganya. Karena kami mensubsidi sampai debitur itu hanya membayar maksimal 6%, bahkan juga ada tambahan subsidi bunga, sehingga debitur hanya membayar 3% saja. Jadi itu terkait dengan KUR. Ya, tentu dinamika yang akan kita hadapi tahun 2020 ini seperti saya sampaikan sangat banyak ketidakpastian, termasuk antisipasi terkait dengan COVID varian terbaru itu, Omikron. Tentu terkait dengan adanya refocusing, realokasi, kita tunggu saja. Tentu harapan kita semua dana yang disalurkan baik ke KL maupun TKDD itu dioptimalkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi COVID-19. Tapi terkait dengan ada dan tidak adanya refocusing dan realokasi, tentu kita tunggu saja. Mudah-mudahan COVID segera berakhir, sehingga dana yang disalurkan itu optimal untuk pembangunan ekonomi. Oke. Terima kasih.